Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wujuda syai'in fi qudratillah wa iradatillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Wallahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang saya hormati para jamaah, wabil khusus para sepuhan dan ketua DKM, dan semoga Allah muliakan. Marilah seraya puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat taufik hidayah atas sarung kudrahnya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul, dapat bermuazahah di Masjid Masar Al-Amir yang kita cintai dan Allah muliakan. Semoga kumpulnya kita di tempat yang begitu baik, yang begitu penuh keberkahan. Semoga Allah turunkan ampunan bagi kita semuanya, dan ridha dan rahmatnya kita tergolong orang-orang yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salamnya semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, itba'u tabi'in, para alim ulama, juga tanufa, pada guru-guru kita. Semoga semuanya mendapatkan syafa'atan uzma di hari kiamat nanti. Hadirin para jamaah yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Kita sudah mendengar bahwa di mana-mana banyak musibah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa ma asabakum min musibah bima kasabat aydikum. Itulah Quran sudah menjelaskan kepada kita bahwa apa yang musibah yang datang memang dari Allah, cuma ikhtiarnya manusia, dikasab dan diikhtiar oleh manusia. Oleh karena itu kita harus benar-benar lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dan bahagia di dunia dan akhiratnya. Terutama kita selalu berpikir dan selalu bertanya, kenapa, ada apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala
menggoncangkan dunia ini. Ada apa? Kita selalu harus bertanya pada diri kita masing-masing. Inilah suatu tafakur menguatkan kita. Quran sudah menjelaskan wa ma asabakum min musibah fi ma kasabat aidi. Berarti apa yang terjadi di dunia ini memang ada rahasia Allah, kehendak Allah, kehendak Allah, tetapi ada kasab dan ikhtiarnya manusia. Ini berkaitan dengan qada-qadar takdir nih. Kita sekarang untuk membahas itu ya, sebelum pada fikih. Memang kalau bahasa kita apa qada, qadar, takdir, bahasa manusia sudah basah mungkin. Qada dan qadarnya tidak bisa diingkari qadar itu. Maka ada bahasan bagi kita, kenapa ada musibah? Kenapa ada celaka? Kenapa ada baik? Nah, kita harus percaya bahwa semuanya itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin seseorang ketika ada sesuatu, ini udah takdirnya Allah, harus sabar karena ini takdir dari Allah. Cuma penjelasan takdir qadar qada itu di mana? Bagaimana? Maka ulama menjelaskan memang qada dari azalinya. Jadi qada awal, qadar anyar, takdir pembuktian. Gini, contoh misalkan manusia Umar alim sudah ada di kodoknya. Jadinya alim itu, sifat alim di Umar itu kodok. Terus adanya ilmu di Umar itu adalah qadar, kehendak Allah. Buktinya Umar itu jadi seorang alim, takdir namanya. Ngerti gak nih? Saya juga agak pebelit itu. Masuk gak sana? Ini mengibaratkan ulama seperti itu. Saya sampai maham-maham ini supaya pecah. Kan ada bahasa, tapi di dalam rukun iman ada qada dan qadar hanya. Tapi di situ manusia suka mengatakan itu qada dan qadar, cuma takdir itu mah. Ini yang jadi permasalahan bagi kita ini, ketika orang musibah, oh itu udah takdirnya. Mudah kan? Contoh musibah Cianjur kemarin, oh itu udah takdir dari Allah. Jadi ucapan, ya, ucapan manusia mudah, tetapi ini di mana letaknya takdir itu? Seperti apa? Nih ada contoh nih ya. Yuk sama-sama pikir ya. Jangan mikir saya doang nih Pak. Bingung saya ini nih. Air sudah dimasukin oleh orang ke tempat ini, berarti sama sifat alim itu ada di Umar. Kodok namanya. Ya.
adanya air di sini ya itu adalah karena di mana sifat masuknya manusia, berarti kalau Mas Alim ayat di Umar adanya air kehendak Allah. Berarti sesuai adanya air diisi ke sini adalah sengaja oleh manusia. Kelihatan buktinya air ini di tempat ini adalah takdir kan. Ada 3% ya. Nah, sifat ini sedangkan di ini ada qada dan qadar. Tidak ada yang ketiga takdir di sini iman. Jadi rukun iman ada ya. Cuma ada iman kepada Allah, ya, menurut Rasul, iman kepada qada dan qadar Allah. Qadar kan? Nah, situ. Berarti ketika contoh bagi kita semuanya, orang bagaimana kata Pak Ustaz, orang itu celaka, sok tafsiran oleh kita. Bareng-bareng mikirnya. Yang disebut kodok mana, yang disebut qadar mana, yang disebut takdir mana? Saya juga mikir, iya ya. Mana? Ada potong Mas Ari. Ini ketika cilakanya manusia, ya, memang itu ada kodok zaman azalinya, sudah dicatat oleh Allah. Contoh, Umar hari Minggu ya. Tadi hari Minggu cilaka. Nah, itu sudah ada dari tadinya terusan di kolamnya. Sifatnya cilaka. Nih, adanya cilaka, wujudnya adanya cilaka di Umar itu adalah qadar. Kelihatan pembuktiannya, oh ini jatuhnya, buktinya nih, ya ada luka ini, itulah takdir namanya. Jadi takdir mah sudah tertera, sudah bukti adanya di manusia. Wujud cilakanya adalah qadar, tetapi sifat qadarnya, cilakanya sudah ada di tadinya, berarti kodok namanya. Masukkan, ngerti kan ini? Bulit. Ya, kodok itu sifatnya, sifat cilakanya sudah ada. Ya. Ketika kerasa orangnya cilaka, memang qadar. Jadi kehendak Allah. Proses cilakanya. Bukti cilakanya sudah qadar, takdir namanya. Lihat ya. Iya, makanya takdir tidak bisa dipungkir qadar tiba di singlar. Memang sudah ada. Kalau takdir itu berarti manusia udah kejadian. Kejadian, takdir namanya. Jadi sifatnya cilakanya adalah qadar. Sifat sisananya yaitu sudah ada dari kodok namanya. Bagaimana orang itu misalkan, kan Allah itu tidak akan mencelakakan makhluknya, tidak akan binasa dengan makhluknya. Nah, ada penjelasan dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran itu tadi yang disebutkan semua musibah itu karena dikasab, artinya kelalaian bagi kita. Contoh, ketika kita naik motor, ya, naik motor tahu bahwa dari sana itu ada mobil, udah aja memaksakan diri, atau kita naik motor cuma tengok itu jebret namanya, itu kelalaian namanya.
Artinya qada dan takdir harus kita rasa Allah Subhanahu wa taala, dan kodoknya itu adalah kita itu maksimal, tidak ada kelalaian. Makanya di sini manusia dikasab oleh manusia. Ini karena Allah tidak menghendaki yang jelek, tidak ada. Nah, dibahas oleh Al-Qur'an seperti itu. Maka terkadang orang bagaimana seperti ini. Berarti kita maut aja ya. Yang maut itu adalah qada yang sudah dipastikan oleh Allah. Sifatnya ayana mati meninggal di manusia adalah qadar. Bukti jelopongnya manusia sudah tidak ada nyawanya itu takdir. Bagaimana orang itu misalkan, nah matinya itu karena bunuh diri, itu mah karena dosanya karena dikasab oleh manusiawi. Ada ikhtiarnya. Ketika ada ikhtiarnya maka itu dosa. Tidak boleh. Makanya di sini banu qadar dan ada yang baik, ada yang jelek. Hasil kita adalah serah terima dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, di sini misalkan Allah menciptakan langit dan bumi, ada lawannya. Allah ciptakan yaitu adalah siang dan malam. Itu masing-masing rezekinya. Ketika siang ya kita buat ikhtiar mencari nafkah padol Allah keutamaan Allah. Di waktu malam kita istirahat dan untuk ibadah pada Allah harus bisa. Intinya istirahat bagi kita. Nah, ketika manusia siang malam, kan ini ada larangan dari Allah. Sudah Allah tempatkan sesuatu, tetapi kita dilanggar oleh kita. Itulah karena ada ikhtiarnya, maka untuk dosa. Contoh, manusia tidak boleh mengenai dirinya, diharamkan oleh Allah, tidak boleh. Ketika dia itu meninggal, bunuh diri, ya mengentung diri atau sedih, nah dosanya itu karena ada ikhtiar, sudah ada, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ya, jadi ketika musibah kita memang ini kasab, ada yang jelek mungkin kasab dari manusia. Itu kan. Karena di sini ada musibah, ketika musibah itu jelek katanya itulah min nafsik katanya. Wa ma asobaka min hasantin paminallah wa asobaka min sayyi'atin pamin nafsik. Ai kasaban, ai ikhtiar. Artinya ketika kita itu musibah itu jelek, yaitu karena dari diri kita nafsu sendiri, karena ada ikhtiarnya atau kasabnya manusia. Beda dengan meninggal. Misalkan kita seorang meninggal, ya nggak bunuh diri, nggak apa, memang meninggal memang itu dari Allah. Udah qada dan qadar dan takdirnya. Ketika kita qada macam dua dipastikan manusia itu akan meninggal. Ketika manusia itu kemudian meninggalnya, ya sifat wujudnya adanya meninggal itu di manusia itu qadar. Ketika buktinya sudah kakunya manusia, oh benar takdir itu memang sudah ada anak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, ketika qadar ini ya asian atau bagaimana qadar itu tidak bisa dirubah ya, karena tadi dengan syariatnya. Contoh di sini manusia dicontohkan oleh ulama. Alim, sebabnya alim adalah qada. Nah, ketika wujudnya manusia, ilmu ya, adanya manusia, ada ilmu di orang, maka disebut qadar. Buktinya jadi seorang
yaitu alim, al-qiyai ini adalah buktinya bahwa si itu berilmu, takdir namanya. Berarti ada kasab. Ketika qadar itu ada, ya kita qadar karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ikhtiarnya dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah taala berkehendak yaitu A atau B-nya, itu berarti kan bukan urusan kita, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya qadar ini baik dan jeleknya ya kita harus beriman karena itu minallah. Kenapa dari minallah Subhanahu wa taala? Tadinya tuh kan Allah menciptakan sesuatu, ketika sudah dilarang oleh Allah tidak boleh dilakukan oleh kita. Ketika dilarang Allah menjadi dosa karena ikhtiarnya, kasabnya. Begini, oh si ini takdir, qadarnya sudah ditinggalnya gantung diri, nggak bisa karena ada ikhtiarnya. Jadinya kita mengkatik itu adalah ada jadi dosanya karena ikhtiarnya, kasabnya. Jadi wujudnya qadar itu dia meninggal di seseorang itu sebabnya gantung diri, ada qadar dari Allah Subhanahu wa taala ya meninggalnya. Tetapi dengan saya buktinya meninggal itu karena ada kasab gantung diri. Beda dengan qadar gini. Ada seorang meninggal mungkin penyakit ya. Dia ada sakit atau tidaknya, misalkan dia meninggal, sudah ada memang dari sanahnya dia itu harus meninggal hari Minggu jam sekian, itu udah qada. Ketika wujudnya pada adanya meninggal di seseorang itu adalah qadar. Buktinya takdirnya itu adalah buktinya dia sudah pengertian ada wujud di manusia. Memang dengan qadar dan takdir itu beda-beda tipis sebetulnya. Ya, cuma pembahasan bagi kita bahasannya faktanya agak jauh. Tipisnya bahasanya qadar, takdir. Kirain itu juga. Bukan. Pemwujudan ini, pembuktiannya, faktanya yang tiga itu qada, qadar, takdir. Eta gitu yang jadi permasalahan pada kita itu membedakannya. Jadi berarti qadar memang sudah kehendak Allah dari situnya. Kan kita tuh diciptakan di alam dulu kan. Nah itu waktu di alam itu kan udah ditentukan ya. Kodo misalkan kita matinya, kemudian kehidupan kita, kita itu udah tentukan sana kan, waktu diciptakan. Nah itu bisa berubah juga itu kan. Kalau kodok misalkan, kan kodok ada kodok mugrom dan kodok mu'alaq. Kodok apa? Kodok mugrom. Mugrom itu sudah dipastikan, mu'alaq itu ada percantaian dengan yang lain. Ketika kodok belum mungkin ya kodok itu memang sudah pisan tetapi belum dipersahkan kepada bukti di manusia. Belum ada, cuma tulisan aja. Ya, ini kalau di barat kita mah ibaratkan kodok mungkin ya masuk ya. Cita-cita ya. Misalkan ini cita-citanya kita mau dagang nih. Ada ya cita-cita dagang. Tetapi kita wujudkan usahanya belum ada kan? Nah, mungkin kalau sifat di manusia, saya pengen usaha. Karena ada satu cita-cita kan? Nah, ketika itu cita-cita bisa dirubah enggak? Cita-cita bisa berubah. Gimana ya? Nah, mungkin kodok itu kan ada kodok karena kodok itu belum ada kepastian, ya, belum ada kepastian sebelum
kita terjadi. Kalau kodok yang sudah mubrom, sudah dipastikan seperti maut, itu kan sudah dipastikan itu mah. Mau tidak mau. Ya, kodok mu'alaq percantelan dengan yang lain. Kalau yang tiga itu kodok, pati, bagja, silakan. Nah, iya. Kodok, pati, bagja, silakan. Itu kan udah ditulis oleh Allah di kolamnya sebelum manusia wujud. Nah, alam rohnya, alam mahfudnya. Nah, itu kan kata kita kalau ibaratkan non manusia cuma rencana gitu kan, ada tulisan. Itu belum diserahkan kepada malaikatnya. Nah, kok nah, ya. Ketika qadra mukrom itu sudah dipastikan bahwa sudah diserahkan kepada malaikatnya. Nah, qadarnya itu udah ada wujudnya manusia. Seperti cilakanya udah ada. Wujudnya cilaka sudah bukti di manusia, takdir namanya. Ini pembahasan ini bulat-belit lah sebetulnya. Urusan neraka yang surga nggak ditentukan itu. Di alam roh ke diciptakan rohnya jadi ditentukan surga neraka gitu. Terus kebaikan keburukan ada itu betul apa enggak? Sifatnya buruk manusia, ya celaka angkodonya itu manusia sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada mungkin paham ya. Ini yang dimaksud cilaka teh bukan masuk kita ini manusia udah masuk neraka atau buat apa? Ibadah kepada Allah selebih itu. Untuk apa? Allah itu masukkan neraka udah aja masuk neraka. Artinya buat celaka manusia itu adalah yang musibah di sifat mungkin di duniawiyah. Nah, ketika celaka manusia, nih ada musibati minallah. Iya. Kita baik adalah dari Allah, ketika celaka itu adalah dari nafsu sendiri. Karena Allah sudah larang. Yang tadi ketika Allah taala usikan bahwa oh ini neraka buat orang celaka. Oh ini misalkan surga buat orang yang ngabdi, yang selamat, yang istilahnya taat kepada Allah. Nah di situ kasarnya manusia. Ketika ikhtiarnya sudah tahu bahwa ini dilarang oleh Allah. Kita dilarang oleh Allah, kita melanggar, mengerjakan isyatna, maka cilakanya itu nerakanya bukan oleh Allah, oleh kita, ada ikhtiarnya. Nah di sana cilaka dan celaka ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh di sana si anu sudah celaka ahli neraka ongul surga. Apa kalau gitu maka saya? Berarti itu bukan celaka di sana. Untuk repotnya. Ya. Kok bisa? Ya. Sini contohnya. Kita berpikir dengan celakanya di dunia dan akhirat bukan. Dia. Sedangkan jodoh pati kan itu kan urusan duniawi ya. Jodoh pati bagja. Ya, urusan berarti ya. Saya kan. Saya tulisan di itu. Iya, ada urusan dua. Jadi Mas, surga dan neraka urusan celaka kan di neraka itu kok bisa? Terus, iya. Enggak. Tanya deh iya. Begitu kita diciptakan di alam roh, jadi surga dan neraka itu sudah dimasukkan di sana. Lah siman. Ahli surga, siman ahli neraka. Oh, enggak seperti itu saya. Kalau menurut Mbah Hasan mungkin agak tojanya ini. Agak tojanya. Nah ini.
Nah, ini ada musibah, ya kan tadi sudah berjelas Allah Ta'ala musibah. Ketika musibah itu yang baik dari Allah, yang kena sesuatu yang kena dari kepada kita yang baik adalah itu dari kehendak Allah. Ketika sesuatu kena kepada kita, tapi yang jelek itu mah bukan dari nafsik, dari kita sendiri ikhtiarnya. Berarti balik ke kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan surga dan neraka, tidak diponis sadodo ahli surga ini mah. Ya, misalkan Iwan mah ahli neraka ini. Itu tidak bisa digugat kalau begitu. Sedekah surga. Tetapi karena memang di sana ada kodok, ya. Kodok yang ada mu'alak, kodok mu'alak dan kobumbrom. Bagaimana orang itu sudah misalkan dipastikan dimasukkan bahwa Iwan lah ya contohnya, dipastikan bahwa itu ahli neraka. Kok Allah kan tidak dolim, ya Allah kan maha segalanya. Itu kalau hubungan mu'alak ada nggak mengerti. Ketika misalkan Iwan sudah kan ahli neraka karena ini kodona kodok mu'alak, dengan ibadahnya mengabdinya kepada Allah dia masuk surga, itu kan rano bisa. Tapi kalau seandainya Iwan sudah bukan umubron, sudah dipastikan neraka, atau ibadahnya kemana? Mungkin ya kita bisa masuk ke agama lain gitu. Nah, ya tadi memang usaha eta, karena bisa manfaat. Nah, ketika kita usaha, ini yang maaf ya, kan ketika musibah orang masuk Islam, ya, masuk Islam, ada orang yang Islam masuk Kristen. Ini ada orang yang Muslim Islam masuk. Bahas kita masuk Islam dulu ini. Islam indallah, Islam itu agama munggu Allah adalah Islam itu adalah yang baik, yang memangnya yang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kidanya ketika masuk Islam. Nah, misalkan orang ini masuk Islam adalah orang yang agama yang baik, apakah orang ini mesti masuk surga atau neraka? Gitu kan? Nah, ketika orang ini misalkan orang Islam masuk kafir, apakah orang ini dipastikan al neraka, tidak masuk surga? Itu kan sirullah semuanya. Nah, rahasia Allah. Tetapi kalau yang menurut saya, ya dengan kata manusia silaka mati silaka itu urusan duniawiyah itu mah. Kalau misalkan ini ahli surga, ini neraka, tidak. Cuma di situ manusia kan Allah menciptakan neraka dan surga. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ada perintah dan larangan. Ketika manusia ya mengikuti perintah Allah, taat perintah Allah, insya Allah ya, insya Allah ada kemurahan dari Allah. Intinya mah di surga. Sedangkan berbentrokan dengan apalagi ulama-ulama tasawuf. Ikhlas itu kan tingkatnya berapa? Ya. Ketika kita sholat, apakah takut neraka? Apakah kamu misalkan mau surga? Apakah sholat itu hanya menuju Allah semata? Tidak mau surga atau tidak neraka? Kan gitu. Ini ulama tahu sampai menjelaskan seperti itu. Ketika kita menuju Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala aja? Saya menuju Allah aja. Salat 5 waktu saya menuju Allah aja. Satu perintah, keduanya ya saya menuju Allah aja. Takut silahkan. Ketika misalkan kita itu bagaimana hendak Allah, masuk neraka dan surga itu bukan urusan saya. Hanya urusan Allah. Itu kan rahasia Allah. Masa orang yang baik masuk neraka? Masa orang yang jelek masuk neraka surga?
Artinya bagi kita semuanya, mengerti surga yang neraka itu karena Allah ada perintah dan larangan, wujud isiannya orang celaka atau bahagianya orang itu bukan mengaitkan ke ukhrawiyah. Kalau ukhrawiyah, oh bisa, berarti kan Allah Ta'ala tidak menjelekkan makhluknya, tidak akan merusak makhluknya. Kan Allah, contoh begini, kalau kita misalkan, ya, ini baju buatan kita, sudah, contoh rumah kita bikin rumah, ketika bangun rumah, kita dirusak, rumah itu sudah wujud rumahnya, dirusakkan, kata orang bagaimana? Allah kan tidak dolim kepada makhluknya. Sedangkan Allah makhluknya mengerjakan sesuatu amal yang baik, sedikit pun aku akan balas. Ya. Ketika manusia mengerjakan yang jelek, tidak ditobat, tidak mohon ampun kepada Allah, Allah tidak terima tobatnya. Allah misalkan kita tidak pernah tobat kepada Allah Subhanahu, pasti akan dibalas dengan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan itu, ada kita semuanya, kita harus zikir. Bagaimana orang ibadah, seahli orang ibadah, ikhtiarnya sudah ada bahwa dia itu ibadah, ya, menuju Allah Subhanahu wa taala karena perintah, dengan di sana dipastikan atau dikodoknya dia itu asli neraka, kok ibadahnya kemana? Nah, misalkan ya ahli neraka itu, walaupun tadi dia udah banget, di akhir-akhirnya dia mungkin loncat ke hampir. Nah, yang kan tadi, ketika jeleknya manusia itu, misalnya masuk neraka itu, ya karena yang kena itu adalah kasab ikhtiarnya. Ya, ikhtiarnya. Di sini ma asabah min sayiatin famin nafsik ay kasaban. Jadi kasabnya. Contoh bersisok ya. Sampai siswa ya. Seorang besok kan seorang ulama. Iya. Nah, ini kita contohkan. Seorang ulama, seorang ahli tasawuf, seorang ahli ibadah. Ketika ibadah, dia soal ibadah kan mungkin Allah yang Maha Kuasa sudah tahu bahwa ini larangan. Sebab ini tidak boleh. Oke. Ketika tidak ada boleh, dia kenapa menjadi tadinya yang ikhtiar orang yang tasawuf dan ibadah sampai meninggalnya konyol lah, karena ada kasabnya dia. Ini menaikkan penjelasan Al-Quran supaya kena dengan Al-Sunnah. Ma asawaka min saitin paminat sik, bukan minallah, minasik. Berarti masuknya neraka itu karena ikhtiarnya dia. Ya. Ketika dia celakanya adalah masuk nerakanya, ada suatu tema adalah ikhtiarnya, kasabnya manusia. Nah, ini bercantuman dengan kodok di sana, memang sudah ada, tetapi dia itu tidak merubah kodoknya. Iya. Misalkan umur lah, misalkan umur kita itu waktu diciptakan sudah ditentukan 60 tahun atau 63 tahun ya. Orang benar-benar bertanya kelahiran nah terus kita berdoa kan, ada banyak umur itu nambah apa enggak gitu.
Ini ada contoh waktu Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Nabi Sulaiman alaihissalam ada burung ya. Ketika burung sering ada pohon di depan rumahnya, kita burung nete telur dia diambil sama semuanya diambil. Ya, sebelum dia itu kata teman udah ya, celakakin aja itu ya, ada jin 2 jin celakain orang itu. Nabi Sulaiman nih dulu ketika Nabi Sulaiman kok orang itu celaka, enggak celaka ya. Nah ketika orang itu celaka karena dia itu dia itu ada sebabiyah sedekah, itu berarti kan ada kan mu'alaq perencanaan. 2, ketika contoh di waktu Nabi Sulaiman juga ada seseorang di situ, sedangkan waktu itu dia itu harus diambil cabut nyawanya di negara yang lain, sedangkan ada di sini. Nah, maka malakal maut, kenapa? Ada orang yang sedangkan harus di sana. Pastikan contoh, misalkan gini aja dah. Kita misalkan meninggalnya harus di Pasirandu, sedangkan orang masih di Jakarta. Nah, ini Rasulullah, oh gitu aja. Mungkin ke sana Allah mendaki ada sesuatu yang dibutuhkan. Nah, ketika datang Pasirandu, orang meninggal sama itu. Nah, berarti bagi kita semuanya itu ada iradatillah. Ya. Namun berkaitan penjelasan Al-Quran, ketika yang jelek dari kita diri sendiri, ikhtiarnya karena dikasabi oleh kita, baiknya dari Allah. Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjelas karena ini masuknya tauhid ini ya lebih dalam dari jalan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya disebut orang penting penjelasan, justru lebih penting. Ya, lebih penting bagi kita semuanya. Tapi kalau ucapannya mah oh qadar mudah. Arif penjelasannya kan secara fakta sampai penjelasannya kita yang susah bagi kita penjelasannya. Makanya alhamdulillah dengan ini kita adanya petunjuk, yaitu petunjuk dari Allah lah, kebaikan dan siji penjelasan dari ulama, itu Al-Qur'annya ada ya. Ketika oh ini penjelasan Al-Qur'annya ini, ulama seperti ini membarkan Imam Syari begini, oh kita jadi tahu agak kalau misalkan jelas belum tentu jelas banget, namun rambyang mah mungkin kita bisa agak ngerti dikit lah. Ya, makanya beginilah kesimpulannya bagi kita semuanya. Manusia memang semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya ada kehendak dari Allah, tetapi ketika jeleknya manusia itu yang ada di manusia, yang kena dari manusia itu dari kita sendiri, ketika baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja kita mah. Boleh ya. Jadi makanya kita di situ ada doa. Nah, kita doa di situ. Ketika kita doa, misalkan contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah, mau kebaikan dunia dan akhirat. Itu Al-Qur'an sudah menjelaskan bahwa itu dunia dan akhirat. Nah, ketika misalkan di situ sudah ada tertera rancangan, kalau MPR DPR itu rancangan mungkin ya mohon dihapuslah rancangan itu sebelum terjadi.
Ya, sebelum dipastikan sebelum diketuk palu, gitu kan? Nah, itu ada rancangan. Nah, balik ke kita semuanya, kodok yang sudah dipastikan itu mungkin sudah diketuk palu. Kalau misalnya kodokun mu'alqiyah itu yang dicantikan belum akan ada rancangannya. Ya, kalau kita rancangan kan bisa disab oleh manusia. Bahwa si Antek kalau kan bakal bulan anu baik anu ya akan ditentu ke jaritan baru cek nanti tembak itu berat dari kawin boleh selesai gitu kawin tak pulang kalau kawin tak pulang kan mudah ya mudah tetangga salaman lah saudara enak silaturahmi jadi kita kawin tetap terus mau nanya tentang lagi pulau dan tegak itu bisa salaman kabeh, geus silaturahmi jadi umurna panjang. Ditambah itu yang disebut qada mu'alaq gitu. Mu'alaq teh dipercantengan dengan sababiah yang lain. Itu kan insyaallah disebut mu'alaq itu. Ya. Ada qada mugrom dan qada mu'alaq. Kalau dosong udah ketupin palu kali. Kalau qada yang kalau di apa program ya, ada rangga rencana ketika kodo ada dua di sini kodo di sini kodo di situ kodo itu ada rancangan sini dua ada kodo murwa yang sudah diketupi palu yang ini bagaimana isi-isi memikirkan yang lain kodar. Ya, isinya kodo itu kehendak Allah Subhanahu wa taala sudah wujudnya ada taktaknya disebut tak variurun nama orang bulitkeun ka manusiawi rancangan. Takdir itu suatu usaha yang terakhir bagi manusia itu. Takdir Suatu usaha yang terakhir. Jadi geus teu bisa deui. Cuma misalkan kecelakaan. Takdir. Iya, atau takdirna wujudnya bukti pembuktian ayatna sesuatu geus katingali geus aya geus kena dosa takdir itu mah. Iya, takdir bisa dirubah. Nah, karena kena kan? Iya karena iya kan contoh ya iya ya air yang ini udah masuk sini ya udah warna nah kan berarti kan ini artinya tidak bisa ikut lagi atau di istilahnya di mana ya dipilih karena udah dipes ya kalau di sana oh ini sini aja dah nah akhirnya kan udah dipres ini jadi takdir mah kalau udah ada dipresnya pembuktiannya itu makanya kalau ke logika ya kan kalau kodar nanti itu kan urusan Allah ya undang-undangan Allah aturan Allah Subhanahu wa taala kalau aturan kita mah mungkin kodo itu ada rancangan kita rancangan itu ada yang sudah di ketuk palu ada yang belum masih makanya kalau misalkan kodar yaitu sudah wujudnya suatu yang tadi ya suatu udah ada nah pembuktiannya penjelasannya yaitu jalan harus ngegebuar takdirnya itu dah ajaran geus jadi gitu kan nah itu ada takdir seperti kita sama gitu aja kalau rancangan di manusia ya sifat ini jadi takdir mah itu tidak bisa dipungkir ya itu memang tidak bisa memang geus bukti iya artinya qadar tidak bisa disinglar nah qadar itu sini karena geus wujudnya sifat cilakanya itu di manusia karena tidak lalai memang
sudah ada pembuktiannya ketika kelihatan sudah bukti sesuatu takdir namanya. Cilaka, oh ini cilaka, udah cilaka nih. Ya. Nah, cilaka berarti odar pastinya kelihatannya cilaka itu udah, oh ini patoh ini sebagainya, ya itu udah takdir. Kalau odar itu berarti ketentuan dari Allah ya. Iya. Iya. Odarnya berarti perwujudannya berarti jalannya mungkin bahwa proses adanya. Kalau aja kan setiap musibah kadang dikait-kaitkannya dengan ini makna ajal ditulis diadain maksudnya kayaknya. Oh, adab kan siksa ya. Ya, kalau siksa itu adalah buah dari ikhtiarnya pekerjaan orang. Adab mah beda Pak. Iya. Kalau adab itu adalah sesuatu sama dengan pahala atau ganjaran ya. Adab itu kan lawanan dari pahala dan ganjaran. Adab itu lawannya. Ya, itu hasil dari perbuatan itu buah. Kalau adab buahnya, kita kerja sungguh-sungguh. Ketika kita nampak gaji, ya itu hasil. Adab dengan takdir dan qadar beda itu mah. Kalau adab itu prosesnya adalah pembuktian di sesuatu. Kalau misalkan ada adab dengan itu hasil dari sesuatu. Beda Pak, ya. Dari sesuatu. Oh, Cianjur misalkannya. Contoh nih di Cianjur, gempa buat. Ketika ini, nah di situ kan ada kodo, ancangan. Kodo mubrom berarti sudah dipastikan oleh Allah bahwa ini ada cilaka. Karena ada apa? Kasabnya manusia. Dipastikan bahwa ini harus diguncangkan karena ada kasab manusia. Karena itu menurut manusia adalah jelek. Kalau kita menurut tidak baik, yaitu berarti minallah. Kan ya gitu. Kalau menurut misalkan itu jelek, berarti dari dirinya manusia. Karena ada artinya mungkin di sana ada apa? Kenapa Allah Ta'ala ada apa di sana? Itu kasabnya. Kalau misalkan ini ada buktiannya, manusia udah digoncang bukti, ada sesuatu kelihatan manusia timbul ini kadarnya, sifatnya, ya sifatnya itu ada celaka itu adalah qadar. Pembuktiannya kelihatannya manusia buktinya ada yang meninggal itu mau gini itu adalah takdir dari Allah. Ketika itu misalkan oh ini mah adab, itu perhasilan perbuatan manusia adab mah. Ketika memang musibah itu, iya memang dikasap oleh manusia, oh di situ tempat jinah, tempat ini, tempat anak, segala susah, udah dead sama Allah. Itu hasil dari ikhtiar manusia. Nah. Iya, itu manusia memang banyak mengeluarkan sesuatu, ngobrolkan sesuatu, yaitu terkadang salah penempatannya. Iya. Itu terlalu bahasa adab itu masalah adab itu siksa itu memangnya entar disolo sebetulnya. Ngan manusia suka bilang, oh ini mah adab. Oh adab. Iya. Oh di dalam Al-Quran itu ada. Makanya sesuatu ada ya, yang manusia dikeluarkan diobrolkan manusia bukan di tempatnya ada. Ya, enak aja. Serasa-rasa dia tidak salah. Tapi kalau dilihat, diteliti, oh ini salah penempatannya. Ya, nih sebentar semuanya. Nah, balik ke fikih kita
sama. Aja langsung pikir nih. Langsung 9 dong. Sedikit nih. Berkaitan dengan fikih tadi juga ya, berkaitan dengan fikih. Nah, terkadang orang sifatnya nih, saya mah memang dari nenek moyang saya gitu. Tidituna kan gitu. Memang dari sananya misalkan begitu, nenek moyang kan dia mah tidak tahu. Seolah-olah dia itu benar, ya diikuti aja. Ya, diikuti aja. Contoh, ya, Pak, ngaji gak? Ngaji. Terus, kok wudunya begitu? Ya, orang tua saya ngajarkan begitu. Oh, jadi yang ajaran seperti itu ada adatnya, adat yang tidak akur dengan syariat Islam, syariat agama, manusia itu seasasan dari sananya. Mungkin di sana waktu sono-sono mah mungkin Allah mengampuni karena belum ada penyebar agama ya Islam seperti ini. Cok kalau tema jauh non jauh kadul anggang kadul nya itulah sekolot kan. Oh, lama jauh bedug kadulak ya, cenah teh nya naon geus bisa selahman rakim oge bisa ngapung. Aya bahasa orang tua seperti itu kan. Saking apa? Mungkin Allah Subhanahu mengampuni. Karena dia tidak tahu. Nah, memaafkan. Nah, kalau kita sekarang Pak, ya itu niat dulu dong, terus cuci muka. Wah, dari dulu kayak gini. Saya mah cuci ntar muka mah belakangan cuci tangan dulu baru muka ya biasanya ada di sononya dan ada orang tua dulu orang tua kan ini kan ikhtiar ada. Jadi penempatan memang istilahnya apa, cuci tangan ada, cuci muka ada, cuma tempatnya yang salah, seolah-olah dia benar. Yang penting nyuci, yang penting cuci muka, gitu kan? Yang penting cuci muka bahasanya, asal aja cuci muka belakang atau istilahnya dua belakang atau akhir, ya sama dicuci juga, ya iya memang sama. Tapi kan ada aturan, ya. Yang tidak kena dengan aturan berarti kita salah walaupun ya memang benar. Ya, tapi ada salahnya. Contoh, ini air. Atau gini, orang lah. Misalkan tanya, kenapa kamu lapar? Udah bawain air. Memang air bisa menghilangkan lapar? Tidak kan? Kalau misalkan haus, ya pasti harus kasih air. Kalau orang lapar harus kasih makanan. Ya, kata orang, saya lapar, minum terus, tapi tetap lapar, nggak salah. Salah mangkong kan? Kan ini ikhtiarnya Allah mengenyangkan manusia. Memang semua kehendak Allah, ya. Semuanya itu kan kehendak Allah. Allah misalkan minum ini, kalau izin Allah Subhanahu Wa Taala bisa aja kenyang. Tetapi kan Allah sudah menciptakan di bumi yang itu adalah khalifah. Ini masing-masing tugas, masing ada faktanya, masing ada kegunaannya. Untuk apa kan air kalau untuk itu aja? Untuk apa gerangan padi kalau memang cukup sama air? Kamu bukan padi dengan air, ya mesti ada fungsinya semuanya. Digunakan Allah, dimanfaatkan oleh manusia. Nah, kita sama ibadah. Sudah begini. Pak, itu batal wudunya. Kenapa Bapak tidur? Mau tidur cuma duduk Ustaz, cuma begini, Yang katanya yang batal wudunya itu adalah tidur. Dan itu tuh begini, tidurnya juga begitu. Nah, ketika merem, lah kita lupa nggak ingat, blok begitu, lah itu tidur namanya. Bukan gerakan aja. Ini yang kita harus sadar. Yang kedua,
Ya, penyelesaian ini supaya memang dari fikih kita wudu. Kedua, saya membahas bahwa orang yang disebut ketika kita bersedekah, ini saya mah lagi masih fakir, masih miskin. Ini jangan menurut manusia. Ya. Orang kaya menurut Allah itu menurut syariah yang disebut goni itu adalah orang yang sudah melebihi mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Contoh nih, Ustaz Dodo pendapatannya sehari 200.000, kebutuhannya sehari semalam, keluarganya cuma 150. Itu orang kaya lah sebutnya. Oh, orang kaya mau ono Ustaz, no. Banyak sawahnya, itu melimpah, bukan kaya. Hartanya melimpah. Ya. Nah, makanya disebut orang yang fakir beda dengan kita. Itu mah karena manusia. Oh, saya mah sedekah, saya masih miskin, ya bikin. Miskin. Terus mana usahanya? Ya gaji sih 200.000, kebutuhannya cuma 100.000. Bukan orang kaya kan? Orang kaya itu. Ya. Makanya lihat dina iktin khamsan qabla hunsin yang disebut kinah kalbiyah itu bagaimana orang segitu ib'a atasaddaqa fi makahin idah zat. Artinya orang yang kayak itu adalah orang bahasa kita ini yang melebihi kebutuhannya. Sebut kaya kan? Lamun urang sehari-hari teh Pak, beas 2 liter au pop taruh lah jeung jajan budak 150.000. Atau orang 100.000 nya gitu kan? Nah, teh pendapatan lamun dikalikan ku urang teh berarti cuma makana lamun urang gaji ya 6 juta, orang kaya dong. Lamun kore sedekah teh mun tara daek sedekah orang pelit nu Allah. Ya. Gaji berapa? Saya 7 juta. Masih belum mampu. Mampu apa? Orang kaya itu. Ya. Dibelitin. Oh, saya masih banyak utang saya. Utang mah karena dia. Dicari dong orang manusia. Betul tak? Ini harus sesuatu nih ya. Kita ini disebutkan orang kaya Pak sebetulnya. Ya. Disebut orang-orang sugih menurut gini. Kenapa disuruh sih? Ya. Dun, coba kerja berapa penghasilannya? Pengusaha ayo. Itu lah makanya ya penghasilan berapa? 100.000 loh sekali kita memborong sekian. Wah, itu orang sugih itu mah menurut syariat Islam. Tapi kalau menurut manusiawi masih belum. Nah, kalau misalkan banyak orang punya mobil, punya motor, misalnya itu melimpah. Harus nanya. Itu mah kelebihan, bukan kaya lagi. Lebih dari kaya itu mah melimpah. Udah luber masanya. Kalau ibaratan air mah ya, kalau ini sebutnya kayak nih udah cukup ya. Udah ada sedikit. Kalau itu udah luber mah udah kemana-mana itu mah. Udah tanya itulah. Makanya tahu ya masalah kemarin sampai itu di fikih itu kemarin pembatalan wudu ya. Tahu pembatal wudu. Terus ada yang 9. Udah nih. Sekarang pembahasan orang yang batal wudu ya sedikit aja. Manin taqadha wudu harama alaihi arba'an sya'a. Barang siapa yang batal wudunya maka haram 4 perkara. Yang pertama diharamkan salat, tidak boleh salat. Kedua ya tidak boleh tawaf ya. Ketiga tidak boleh baca Al-Qur'an.
megang Al-Quran nggak boleh. Keempat, bawa Al-Quran. Nah, itu sebagai bentuk orang yang batal wudunya. Itu mau ada sekilas ini mah ke praktek sholat baru ntar di sana no. Ini mah hah? Apanya? Itu kan bawa itu sama kalau niatnya bawa. Kecuali ini gang masuk bahasa menyabak ya nyabak Al-Quran. Artinya kalau kita nyabak berarti kita antar beda dengan darurat, atau kita Al-Quran beda dengan bawa niatnya misalkan disatukan Al-Quran itu dengan pakaian apa niatnya niat bawa barang tidak apa-apa bawa. Kan di sini haram bawa Al-Quran dan bawa Al-Quran. Kalau bawa bangun di teng-teng bagaimana? Kalau Al-Quran niatnya bawa yaitu batal, maka tidak boleh diharamkan. Kecuali bawanya di sini ada tas ya isi kita pakaian semuanya, cuma kita bawa Al-Quran masukin orang satu dua niatnya bawa baju buat bawa Al-Quran boleh itu karena niat bawa barang gitu ya. Siasati aja itu dari ulama bukan dari saya, itu akal-akalan ini bukan. Kalau niatnya bawa barang ya Al-Quran masih ada itu tidak apa-apa karena dia bawa Al-Quran. Dah ya karena udah jam 9 artinya masih udah biasa kalau malah Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita membahas hilang qadar, juga membahas fikih walaupun sedikit. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang bahagia, selamat dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan tergolong orang yang tahu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina ulana Muhammad wa sallim tabaraka wa sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan naimin hamdan yuwafiqu fi mazida ya rabbana lahum kama yabghi antimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa atili ma'amrika hatini ma sabaq nasyirul haqqina wal hadi nasyiratikal mustaqim wa la alihi wa qadim bidaril azim. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afah wassalama daima bid-din wad dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wa afa wal ghina. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Innallaha wa kafa bihi 'alima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Wa rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Airul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.